Selama setengah bulan yang berlalu, setelah Bai Xiaochun berubah dari penjaga menjadi tahanan, Giant Ghost City berubah. Tidak ada lagi tekanan merenung membebani kota. Sebaliknya itu sekali lagi menjadi tempat yang ramai dan ramai. Sejauh yang dia ketahui kebanyakan orang, semua rumor yang telah menyebar hanyalah rumor. 3 klan besar terus membeli semua jiwa di Giant Ghost City, sama seperti sebelumnya. Hampir semuanya kembali normal. Satu-satunya perbedaan kecil adalah bahwa 10 keajaiban besar Giant Ghost City yang biasanya tidak membuat banyak penampilan publik, sekarang lebih sering terlihat di kota. Dari semua penampilan luar, tidak ada apapun yang terjadi di kota yang sangat penting. Adapun 3 klan besar, para leluhur dewa mereka semuanya tetap dalam meditasi terpencil. Atau setidaknya, itulah yang dikatakan klan di depan umum. Secara rahasia, ketiga patriark dewa terus-menerus memandang ke langit, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. 7 hari berlalu. Selama waktu itu, orang-orang di kota hantu raksasa sibuk dengan kehidupan mereka seperti biasa. Sementara itu, di bawah parit, di penjara iblis, kehidupan Bai Xiaochun sangat indah. Meskipun secara teknis ia adalah seorang tahanan, ia dapat memperlakukan khusus di sel blok D, sampai pada titik di mana segalanya hampir persis sama baginya seperti ketika ia menjadi seorang penjaga. Lebih lanjut, karena dia masih inkuisitor gelap nomor 1, dia terus mendapatkan permintaan interogasi dari 3 blok lainnya. Dan karena dia tidak pernah gagal mendapatkan informasi dalam interogasi, ketenarannya bertambah. Saat ini, wakil kepala penjara dan 10 kapten dari sel blok B berkerumun di sekelilingnya, membawanya ke arah blok mereka. Brother Baihu, Anda benar-benar membantu kami di sini. Bahwa Luciu adalah penjahat berbahaya, dan tidak peduli metode apa yang kita gunakan, kita tidak bisa membuatnya memberitahu kita di mana jarahannya disimpan. Itu benar, Brother Baihu. Jika Anda bisa membuatnya bicara, kami akan memberi Anda 30% sebagai hadiah. Saat kelompok itu mengobrol, mereka melemparkan senyum ke Bai Xiaochun. Pada titik ini, dia sangat terkenal, dan semua penjaga tahu bahwa mendapatkan sisi baiknya adalah jalan menuju kekayaan. Bai Xiaochun tertawa terbahak-bahak dan berkata, tidak masalah sama sekali, saudaraku. Yang harus dilakukan sel blok B adalah membuat permintaan, dan saya akan melakukan apa saja yang saya bisa untuk membantu, memberi penghargaan atau tidak. Caranya dengan kata-kata membuat kelompok dari sel blok B merasa sangat senang. Tentu saja, tradisi lembaga permasyarakatan iblis harus dipertahankan. Entah itu untuk tradisi atau untuk menjaga hubungan yang baik, mereka pasti akan memberi dia bagian. Dia tidak peduli seberapa sopan dia. Tak lama mereka sudah keluar dari sel blok D. Sepanjang jalan setiap penjaga yang mereka temui akan tersenyum dan memanggil ucapan untuk Bai Xiaochun. Dan tentu saja dia akan selalu membalas salam mereka. Itulah cara Bai Xiaochun melakukan sesuatu. Ketika orang memperlakukannya dengan baik, dia melakukan hal yang sama sebagai balasannya, yang selalu menyebabkan orang merasa lebih dan lebih senang dengannya. Segera mereka berada di sel blok B yang tidak sebesar sel blok A, tetapi jauh lebih besar daripada sel blok D. Sel-sel di sana juga lebih mengesankan, dan para tahanan di dalamnya jauh lebih brutal daripada para tahanan di sel blok D. Tidak lama kemudian, mereka berhenti di depan satu sel tengkorak tertentu, dan wakil kepala sipir itu dengan sopan berkata, "Ya, kita sudah sampai. Sekarang semuanya terserah Anda, Brother Baihu." Mengangguk,
Bai Xiaochun menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan melihat ke sel. Di dalamnya ada seorang penanam jiwa paruh baya yang tidak lain adalah Liu Xiu. Meskipun pria itu tampak benar-benar nyaman, matanya sedikit melebar ketika dia melihat Bai Xiaochun. Lagi pula, dia telah mendengar desas-desus tentang Inkuisitor Gelap nomor 1. Lu Xiu tersenyum dan kemudian berbicara dengan suara lembut. Kamu tidak perlu membuang waktumu denganku. Aku bukan tipe orang yang bungkam. Namun basis kultivasi saya hancur dan saya sekarat. Sebenarnya, saya tidak akan bertahan lebih dari 10 tahun. Karena itu, saya hanya punya satu permintaan yang saya yakin lembaga permasyarakatan iblis dapat menemu. Mengingat betapa kuatnya kalian. Saya ingin tetap nyaman. Saya ingin 100 kultivator wanita setiap hari untuk membuat saya nyaman. 10 tahun dari sekarang, ketika saya berada di ranjang kematian saya akan memberitahu Anda semua rincian tentang simpanan rampasan saya. Bai Xiaochun benar-benar mengabaikan kata-katanya. Setelah salah satu penjaga membuka pintu sel, dia masuk, dan asap hitam menyebar ke segala arah. Para penjaga sel blok B segera menjadi semangat, sedangkan Lu Xiu mulai terengah-engah. Menatap Bai Xiaochun, dia berkata, "Apa yang kamu lakukan? Tunggu 10 tahun. Bukannya aku takut mati atau apalah. Jika Anda tidak memberi saya apa yang saya inginkan, maka saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun." Bersihkan tenggorokannya, Bai Xiaochun berkata. Lihat, mari kita bicarakan semuanya. Anda pernah mendengar tentang saya, bukan? Ketika saya bertanya, saya menakuti diri saya sendiri. Apa gunanya mencoba bertahan? Berdasarkan apa yang dikatakan penjaga di jalan, Lucio ini adalah seorang penjaga kota sebelum dikurung. Dalam hal mengapa dia di penjara, dia tidak punya siapa-siapa untuk disalahkan atas kesalahannya, kecuali dirinya sendiri. Dia adalah tipe orang yang akan membalas dendam atas keluhan terkecil dan akan melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk membunuh orang yang tidak dia sukai, lalu membasmi seluruh keluarga mereka. Dia juga menggunakan otoritasnya sebagai penjaga kota untuk menyerang markas banyak klan kecil di kota dan mengambil semua kekayaan mereka. Selama bertahun-tahun, ia telah membangun cukup banyak kekayaan. Jika hanya itu yang ada pada kejahatannya, dia mungkin bisa lolos dengan itu semua. Lagi pula statusnya sebagai penjaga kota membuatnya sulit untuk ditangani. Namun, dia juga seorang pria cabul dan telah mengambil keuntungan dari banyak wanita selama apa yang disebut penggerebekan. Beberapa hari sebelumnya, dia memaksakan dirinya pada seorang kultivator wanita yang kebetulan terhubung dengan salah satu marquis dari Giant Ghost City. Itulah yang akhirnya menyebabkan kejatuhannya. Marquis yang marah membuat basis kultivasinya lumpuh dan bukannya membunuhnya, mengirimnya untuk dikurung di lembaga permasyarakatan iblis. Dalam lembaga permasyarakatan iblis, tambang emas seperti dia adalah tipe yang tidak akan pernah dilepaskan oleh penjaga. Namun, karena dia tahu dia hanya memiliki waktu yang singkat untuk hidup, dia terus membuat segala macam tuntutan sebagai ganti untuk berbicara. Bukan saja sel blok B tidak dapat memenuhi sebuah tuntutannya, tetapi mereka juga tidak ingin menunggu 10 tahun, dan karenanya telah meminta bantuan dari Bai Xiaochun. Mencadangkan beberapa langkah, Lu Xiu dengan keras berkata, "Tidak perlu membicarakan apapun." Bai Xiaochun menghela nafas. Sejauh ini, dia belum bertemu seorang tahanan di lembaga permasyarakatan setan yang bersedia bekerja sama. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menepuk tasnya dengan cara yang sangat terlatih untuk menghasilkan pil afrodisiak. Setelah menghasurkannya,
Dia mengirimkan bubuk yang dihasilkan ke Luciu, yang tidak bisa mencegahnya, memasuki mulut dan hidungnya. Menggenggam tangannya di belakang punggungnya, Bai Xiaochun mengangkat dagunya dan dengan bangga berkata, "Orang-orang yang saya introgasi selalu memulai menolak untuk berbicara. Tetapi setelah beberapa jam, mereka tidak akan diam. Bahkan ketika kata-kata meninggalkan mulut Bai Xiaochun, mata Luciu berkedip dengan merah. Namun, itu tidak cocok dengan ekspresi aneh yang muncul di wajahnya sama sekali. Ini adalah reaksi yang sama, sekali berbeda dari yang biasanya diberikan para tahanan ketika Bai Xiaochun melakukan introgasi. Bukan hanya Luciu yang tampaknya tidak kesakitan sama sekali, tetapi ekspresi aneh di wajahnya hanya bertahan sekitar 10 kali sebelum dia terlihat normal seperti saat sebelumnya. Kulitnya dipenuhi kilau keringat dan matanya bersinar ketika dia melihat Bai Xiaochun dan berkata, "Apa yang terjadi? Apa kamu punya lagi?" Dia benar-benar tampak agak cemas, seperti seorang mungkin ketika mereka terputus, tepat di tengah-tengah sesuatu yang sangat penting. "Hah?" Bai Xiaochun berseru terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Melihat ke bawah pada beberapa bubuk obat sisa di tangannya, dia dengan singkat bertanya-tanya, apakah dia telah mengambil pil yang salah? Namun, setelah memastikan bahwa itu adalah pil afrodisiak, dia kembali menatap Luciu dengan tak percaya. Mengamati kekuatan obat di tangan Bai Xiaochun, Luciu berkata, "Beri aku lagi, cepat, beri aku lebih banyak." Butir-butir keringat muncul di dahi Bai Xiaochun di keanehan situasi. Melambaikan tangannya, dia mengirim bubuk residu ke Luciu. Bersemangat, Luciu melompat berdiri dan menelan bubuk itu. Getaran kemudian melewatinya dan dia bersandar di dinding sel, menutup matanya seolah-olah sedang mabuk. Pada titik ini, kulit kepala Bai Xiaochun kesemutan kaget, dan dia tanpa sadar melangkah mundur beberapa langkah, memandang Luciu seolah-olah dia hantu. Apa? Apa yang sedang terjadi? Ini tidak bekerja. Dia benar-benar menyukainya. Bai Xiaochun merasa dunianya hancur di sekitarnya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa seorang akan benar-benar menikmati efek pil afrodisiak. Dia, seorang cabul lengkap. Sebelum Bai Xiaochun bisa pulih dari keterkejutannya, Luciu menggigil. Selain basah oleh keringat, dia sekarang sudah kembali sepenuhnya ke kondisi normal. Membuka matanya, dia berteriak, "Apakah kamu punya lebih banyak? Beri aku lebih banyak." Bai Xiaochun sangat terkejut dengan perilaku Luciu sehingga dia terengah-engah. Namun, keingintahuannya juga terusik sehingga ia menghasilkan pil afrodisiak lain dan melemparkannya. Luciu meraihnya dengan penuh semangat dan memasukkannya ke mulutnya. Cukup waktu berlalu untuk membakar setengah dupa. Setelah itu dia dengan marah berteriak, "Beri aku yang lain." "Tidak, beri aku 3." Ekspresi aneh bisa terlihat di wajah Bai Xiaochun saat dia menghasilkan pil lain. Jika basis kultivasi Luciu tidak lumpuh, maka dia akan menyerang Bai Xiaochun untuk mencoba mengambilnya. Pada saat itu, Bai Xiaochun berdehem dan dengan canggung berkata, "Katakan padaku di mana jarahanmu disimpan, maka aku akan memberimu yang lain." "Kamu," kata Luciu melalui gigi terkatup. Dia ingin menolak, tetapi pada saat itu, siksaan yang dia rasakan benar-benar melampaui siksaan yang biasanya dia rasakan oleh tahanan yang memakan pil. Tahanan lain merasa sakit karena tidak dapat melepaskan tekanan yang terpendam. Tetapi karena sifat unik Luciu, rasa sakit yang disebabkan oleh tidak dapat mengkonsumsi salah satu pil hampir tidak mungkin untuk ditanggung. Bai Xiaochun agak malu. Bahkan dia merasa apa
yang dia lakukan agak tidak tahu malu. Ini adalah kasus mengambil keuntungan dari seorang di luar kehendak mereka, memeras mereka di saat-saat penting. Berkedip beberapa kali, dia berkata, "Bicara saja, oke? Katakan apa yang kamu tahu, dan aku akan memberimu yang lain." Mata Lucius sepertinya berisi semua gairah yang membakar di tubuhnya. Semua api yang biasanya berdenyuk di lorong kinya. Bahkan, dia hanya berhasil bertahan selama beberapa saat sebelum memberitahu Bai Xiaochun semua yang dia tahu. Pada gilirannya, Bai Xiaochun tidak kembali pada kata-katanya. Setelah mendapatkan jawaban atas pertanyaannya, dia memberi Lucio pil afrodisiak. Setelah mengkonsumsinya, kulitnya memerah, menyebabkan Bai Xiaochun menghela nafas ketika ekspresi aneh muncul di wajahnya. Ini pertama kalinya aku melihat hal seperti ini. Tampaknya saya perlu sedikit mengubah formula pil afrodisiak saya. Setelah mengamati Lucius sedikit lebih lama, dia berbalik untuk pergi. Namun, tepat ketika dia akan berjalan keluar dari sel, Lucius berteriak dengan marah. "Rekan Doisbai, tunggu. Saya ingin satu lagi pil obat. Saya hampir sampai." "Hampir. Beri aku satu lagi, oke?" Lucio terlihat gemetaran dan matanya bersinar dengan tingkat keinginan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemandangan itu membuat Bai Xiaochun benar-benar terguncang. "Kamu sudah minum 3 pil. Apakah Anda mencoba membuat diri saya terbunuh? Makan terlalu banyak hal tidak baik untukmu. Beri aku 3 lagi. Rekan Doisbai, saya mohon. Tolong beri saya 3 lagi." Lucio tidak akan pernah bisa menebak bahwa pil obat Bai Xiaochun akan memiliki efek yang sangat mendalam padanya. Itu telah menyalakan api di dalam dirinya yang entah bagaimana menyebabkan tanda-tanda pemulihan muncul di dalam basis kultivasinya yang lumpuh. Sejak basis kultivasi telah dihancurkan, hidupnya telah menjadi putus asa dengan kematian di depannya. Tapi tiba-tiba dia punya harapan. Bagaimana mungkin Bai Xiaochun menyetujui permintaannya? Lagi pula, dia berada di Widland, tidak memiliki cara untuk meramu lebih banyak obat, dan tidak ada cara untuk mengisi kembali persediaannya. Begitu dia kehabisan pil obat, akan sulit untuk mempertahankan reputasinya sebagai inkuisitor gelap. Tidak mungkin. Memberimu begitu banyak akan sia-sia. Rekan Doisbai, saya tahu sebuah rahasia. Jika Anda memberi saya 3 pil itu, saya akan menceritakannya kepada Anda." "Saya tidak tertarik," jawab Bai Xiaochun, bahkan tidak menoleh ke belakang. Dengan itu, dia mengambil langkah maju menempatkannya tepat di ujung kabut hitam. Adapun Lucio matanya merah karena khawatir ketika dia berkata, "Ini rahasia tentang Giant Ghost City. Setelah Anda mengetahuinya, Anda akan aman dari apapun di kota, di bawah tingkat setengah dewa." Ketika Bai Xiaochun mendengar itu, dia berhenti di tempat dan menatap Lucio dengan curiga. Ketika Lucio melihat Bai Xiaochun, melihat ke belakang, hatinya memerah karena kegembiraan. Dan dia dengan cepat mulai mengungkapkan detail rahasianya. Saat Bai Xiaochun mendengarkan, hatinya mulai berdebar dan matanya menjadi selebar piring. "Apa yang baru saja Anda katakan? Giant Ghost City sebenarnya memiliki ratusan portal teleportasi di dalamnya. Sebagian besar dari mereka mengalah ke lokasi acak lainnya dalam batas kota. Tetapi seorang dapat memindahkan Anda 10.000 kilometer jauhnya dari kota. Dan beberapa dari mereka yang terjebak, dan bahkan ada jebakan golem di salah satunya, itu hanya bisa dipanggil sekali untuk waktu yang dibutuhkan.
untuk tetapi sekuat dewa. Bai Shao-chun hampir tidak percaya apa yang dia dengar. Jantungnya berdebar kencang, mengirimkan darah mengalir deras di nadinya. Ketika Lu Xiu terus menjelaskan rahasianya, Bai Shao-chun mengetahui bahwa salah satu leluhurnya adalah seorang Grandmaster terkenal dari formasi mantra dan telah terlibat dalam pembangunan Giant Ghost City. Dia adalah orang yang benar-benar mengatur formasi mantra pertahanan kota. Tentu saja, dia telah dipaksa ke dalam masalah ini oleh Raja Hantu Raksasa asli dan tidak diberi pilihan lain selain untuk menciptakan formasi mantra besar kota. Namun, dia tahu bahwa karena rahasia yang dia rahasiakan, dia kemungkinan besar akan dihukum mati pada akhir proyek. Karena itu, ia telah menciptakan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Sepanjang pembangunan Giant Ghost City, dia telah meninggalkan semua jenis perangkap di sana-sini. Formasi mantra besar itu sendiri dipenuhi dengan formasi mantra yang lebih kecil, yang bahkan tidak diketahui oleh Raja Hantu Raksasa. Sayangnya, meskipun menyembunyikan masalah itu dari Raja Hantu Raksasa asli, dia tidak bisa melarikan diri dari nasib kematian pada akhirnya. Namun, informasi tentang jaringan formasi mantra yang lebih kecil diturunkan dari generasi ke generasi di antara keturunannya. Meskipun tidak jelas bagaimana dia bisa mendapatkan informasi, itu tidak pernah ditemukan oleh Raja Hantu Raksasa asli atau oleh generasi berikutnya sampai ke-9. Karena itu, kemungkinan bahwa Raja Hantu Raksasa generasi ke-9 saat ini juga tidak tahu tentang itu. Lu Xiu melanjutkan untuk menjelaskan bahwa alasan dia jatuh ke dalam praktek menjarah kekayaan klan yang lebih kecil di kota adalah dengan tujuan untuk mengaktifkan informasi mantra. Meskipun formasi teleportasi itu kuno dan banyak yang rusak, ada beberapa yang masih berfungsi. Namun, mereka membutuhkan sejumlah besar obat jiwa untuk diaktifkan. Sayangnya, Lu Xiu tidak pernah menyimpan cukup obat jiwa. Itulah sebabnya dia tidak dapat melarikan diri ketika Marquis datang untuknya. Selain itu, begitu dia mengaktifkan formasi mantra, Raja Hantu Raksasa tidak akan pernah melepaskannya. Berita Bai Shao-chun belajar memukuli hatinya dengan gelombang kejutan. Tentu saja, pada saat ini dia tidak memiliki cara untuk mengkonfirmasi apakah informasi yang diberikan Lu Xiu kepadanya benar atau tidak. Andai saja, maka itu sangat penting bagi Bai Shao-chun. Ini mungkin kesempatanku untuk pergi. Jika Bai Klan datang mengejarku, maka selama aku bisa keluar dari lembaga permasyarakatan iblis itu sendiri, aku bisa menggunakan portal teleportasi itu untuk membuat liburan yang sempurna. Tentang formasi teleportasi dan lokasi mereka, menurut daftar yang diberikan kepadanya ada total 371 formasi. Setelah membuat catatan lengkap dari mereka, Bai Shao-chun melemparkan 3 pil afrodisiak ke Lu Xiu yang cemas. Begitu Lu Xiu memilikinya, dia melemparkannya ke mulutnya. Beberapa saat kemudian, wajahnya berubah merah padam, dan dia mulai bergemetar hebat ketika lorong-lorong kinya sebelumnya tertutup itu mulai melonjak di ambang membuka. Pada saat itu, ekspresi keraguan muncul di mata Bai Shao-chun saat dia mempertimbangkan apakah akan membunuh pria itu atau tidak agar dia tetap aman. Membunuhnya akan menjadi hal yang paling aman. Lagi pula, jika informasi tentang informasi teleportasi itu benar, maka akan sangat penting bahwa informasi itu tidak keluar. Jangan sampai membuat bahaya besar bagi Bai Shao-chun. Orang ini kejam dan tanpa ampun. Pasti penjahat. Dia juga tidak bodoh, mengingat betapa pentingnya pil obat saya baginya, dan sifat hal-hal yang baru saja dia katakan, tidak mungkin dia tidak memikirkan konsekuensi dari tindakannya.
Pada titik ini, mata Bai Xiaochun menyala. Dia pasti berbohong. Dasar berbahaya. Ya, aku bukan idiot. Merasa sangat superior terhadap Luciu, dia menunggu sedikit sampai pria itu melonglong, dan kemudian bergetar bolak-balik beberapa kali. Dia sekarang terengah-engah dan ditutupi dengan keringat dan kotoran yang telah dikeluarkan dari dalam dirinya. Segera, matanya kembali fokus dan dia menatap Bai Xiaochun. Sambil terkekeh dia berkata, "Aku tidak pernah menyangka akan bangun. Saya berasumsi Anda akan membunuh saya setelah mempelajari rahasia saya." Tentu saja, dia tidak punya pilihan lain. Mempertimbangkan betapa pentingnya pil obat baginya, dia telah memutuskan untuk berjudi sedikit. Selain itu, jika Bai Xiaochun benar-benar membunuhnya, dia memiliki senjata rahasia, sesuatu yang akan membuat siapapun menggunakan formasi teleportasi menyesal melakukannya. Kamu tidak membunuhku karena kamu ingin memberiku kesempatan lagi untuk berbicara. Bukankah begitu, Bai Ho? Baiklah, aku akan memberitahumu sesuatu yang lain. Di antara lebih dari 300 formasi mantra, ada 27 yang membutuhkan tanda penyegelan khusus untuk digunakan. Tanpa tanda segel, Anda akan terjebak di luar. Selain itu, sebagian besar formasi teleportasi hanya terhubung ke tempat lain di kota. Hanya ada satu yang mengarah ke tempat 50.000 kilometer di luar kota. Bai Ho, saya tahu bahwa Anda mengkhianati klan Bai dan juga dipenjara atas perintah dari Raja Hantu Raksasa. Anda mungkin ingin keluar dari sini, sama seperti saya. Karena itu, ketika saatnya tiba, bawalah aku bersamamu. Saat dapat membuka 27 formasi yang terkunci itu, dan juga dapat membawa Anda ke salah satu prospek di luar kota. Tanpa aku, kamu tidak akan melarikan diri kemanapun. Dan ngomong-ngomong, formasi yang mengarah ke luar kota juga salah satu yang membutuhkan tanda segel untuk masuk. Mata Luciu berkilauan dengan tipu daya. Pada titik ini dia benar-benar yakin bahwa Bai Ho ini akan menyetujui tuntutannya. Kemudian, ketika dia tiba saatnya untuk melarikan diri yang sebenarnya, dia hanya akan membunuh Bai Ho dan melarikan diri sendiri. Aku tidak punya pilihan lain, pikirnya, hatinya penuh dengan keserakahan. Saya butuh pil obat, dan Bai Ho ini pasti memiliki lebih banyak dari mereka di tasnya yang memegang. Dia mati entah bagaimana. Tentu saja Bai Xiaochun tidak bodoh. Mempertimbangkan perasaan Luciu tentang pil afrodisiak, tampak jelas bahwa dia berharap untuk bebas dari sel dan membunuh Bai Xiaochun untuk persediaannya. Sebelum melakukan hal lain, Bai Xiaochun memutuskan untuk mengkonfirmasi apa yang baru saja dia dengar. Kamu hanya bisa masuk ke formasi itu dengan tanda penyegelan khusus. Itu benar, kata Luciu dengan senyum tenang. Ekspresi aneh bisa terlihat di wajah Bai Xiaochun saat ia melanjutkan untuk bertanya. Menarik. Jadi tanpa tanda segel itu, saya akan terjebak di luar. Mungkin ada bahaya yang terlihat dengan mencoba masuk ke dalam. Terlihat sedikit terkejut, Luciu mengangguk. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali dan kemudian dengan hati-hati bertanya. Dan, yang harus Anda lakukan adalah masuk ke formasi teleportasi untuk mengaktifkannya. Ada apa dengan semua pertanyaan itu? Luciu menyala kesal. Potong bullcrap. Satu-satunya cara untuk masuk ke formasi adalah dengan tanda penyegelan khusus. Begitu Anda berada di dalamnya, tentu saja siapapun dapat mengaktifkannya. Luciu benar-benar yakin bahwa ia telah menarik uol ke mata Bai Ho ini.
Mereka berdua memiliki tujuan yang sama sekarang, dan itu hanya masuk akal bagi mereka untuk bekerja sama. Jika dia tidak setuju untuk bekerja sama, maka Lucio hanya akan memberitahu rahasianya kepada beberapa orang untuk merusak rencananya, dengan asumsi dia tetap hidup cukup lama. Apakah Anda yakin tentang semua itu? Tanya Bai Xiaojun, matanya bersinar. Benar-benar yakin, jawab Lucio, mengerutkan kening. Tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres dengan situasinya. Meskipun dia tidak yakin apa, setelah mendapatkan konfirmasi, Bai Xiaojun tersenyum. Begitu Lucio melihat senyum itu, wajahnya jatuh. Sebelum dia bisa bergerak, Bai Xiaojun melambaikan tangannya, mengirimkan hembusan angin yang menembus dahi Lucio. Kamu, mata Lucio membelalak tak percaya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa setelah semua yang baru saja dia katakan, Bai Ho benar-benar akan membunuhnya. Kamu seharusnya mengatakannya sebelumnya. Membuatku takut setengah mati. Bai Xiaojun menjetikkan lengan bajunya dengan jijik. Meskipun tanda penyegelan khusus diperlukan untuk masuk ke dalam 27 formasi mantra khusus itu, dia bisa melakukannya dengan hack kematiannya. Jika aku bisa melewati formasi mantra Grid's Wall, maka tidak perlu menyebutkan beberapa formasi teleportasi kecil. Sambil mengangkat dagunya, dia menatap Lucio yang sudah mati dan merasa sangat bangga bisa keluar di atas pertarungan kecerdasan ini. Kau hanya bisa menyalahkan kurangnya wawasanmu pada kemampuanku. Dengan itu, dia melangkah keluar dari sel. Meskipun kematian Lucio menyebabkan beberapa komplikasi, itu bukan apa-apa yang tidak bisa dijaga oleh penjaga sel blok B. Setelah memberikan informasi kepada deputi sipir mengenai simpanan jarahan pria itu, fakta bahwa ia sudah mati tidak terlalu penting. Tentu saja, para penjaga itu tidak bodoh. Mereka menyadari bahwa Bai Xiaojun pasti telah mengungkap beberapa rahasia lain dan terpaksa membungkam Lucio. Namun, ketika Bai Xiaojun mengusulkan untuk melupakan pemotongan 30% yang menjadi kewajibannya, para penjaga merasa jauh lebih baik. Lagi pula, aturan resmi memungkinkan kemungkinan inkuisitor menemukan informasi rahasia. Selama inkuisitor sangat disukai oleh semua orang, biasanya inkuisitor tidak akan menimbulkan masalah. Cara Bai Xiaojun menangani situasi tidak hanya mencegah pertanyaan, tetapi juga membuat semua orang yang terlibat merasa senang. Dengan beberapa kata perpisahan, Bai Xiaojun pergi dan kembali ke sel blok D dengan semangat yang sangat tinggi. Dia bahkan memutuskan untuk menghubungi Zhu Yixing. Sebelumnya, Li Su telah mengunci penjara iblis sepenuhnya, dan segera upaya untuk berkomunikasi dengan pihak luar tidak membuahkan hasil. Tapi sekarang, komunikasinya berjalan lancar. Bai Xiaojun dengan cepat menyampaikan sebagian informasi tentang formasi mantra dan mengatakan kepada Zhu Yixing untuk pergi mengkonfirmasi keabsahannya. Keesokan harinya dia mendapat kabar. Zhu Yixing terdengar sangat tidak percaya ketika dia berkata, "Formasi mantra semuanya ada di sana, Tuan." Setiap lokasi benar-benar aneh, dan pada kenyataannya mustahil untuk dilihat. Bahkan, rasa surgawi tidak akan berhasil. Sebenarnya, aku tidak bisa benar-benar melihat bukti dari formasi mantra. Jika Anda belum memberitahu saya lokasi yang tepat, saya tidak akan pernah bisa menemukannya. Ketika Bai Xiaojun mendengar itu, dia menghela nafas lega dan kemudian dengan bersemangat mengepalkan tangannya. Jadi itu benar. Hahaha. Dengan formasi teleportasi itu, aku memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk melarikan diri. 3 klan besar dan Raja Hantu Raksasa saat ini saling serang.
Sekali kekacauan terjadi, aku pasti tidak akan menunggu Baiklan datang mencariku. Aku akan keluar dari lembaga permasyarakatan iblis dan kemudian menuju kebebasan. Dengan itu, Bai Sacun mulai menunggu dengan sabar. Setengah bulan lagi berlalu. Meskipun ada banyak orang di kota yang tahu bahwa pemberontakan akan datang, ketika itu benar-benar terjadi, itu tetap mengejutkan. Perkembangan menakjubkan pertama terjadi, bukan di dalam 3 klan besar, melainkan dalam bentuk kapak besar dan ilusi yang muncul di langit di atas Giant Ghost City. Tingginya 30.000 meter dan memancarkan energi yang mengejutkan. Begitu itu muncul, itu dirilis ke udara ke arah patung hantu raksasa besar di tengah kota. Suara gemuruh memenuhi langit dan bumi. Dan pada saat yang sama raungan amarah meletus dari istana kerajaan di kepala patung. Beraninya kau, Raja Sembilan, kata-kata. Bahkan ketika suara itu bergema, gambar ilusi hantu raksasa muncul di udara, yang mengeram dengan kejam ketika melepaskan serangan tinju untuk memenuhi kapak yang datang. Saat keduanya saling bertabrakan, kekuatan yang tak terlukiskan mendesir ke segala arah, membuat semua ciptaan menjadi kacau, dan bahkan membuat udara berantakan. Aku hanya melakukan ini untuk membayar hutang, Raja Hantu Raksasa. Anda sendirian sekarang. Tawa menemani kapak saat turun, bersama-sama dengan suara gemuruh yang kuat. Kemudian kapak dan hantu raksasa bertemu. Gemuruh memenuhi udara. Suara besar yang melampaui guntur surgawi berdesir dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Gelombang kejut besar menyebar, menghancurkan segala sesuatu di jalannya dan bahkan merobek celah di langit. Giant Ghost City langsung dilemparkan ke dalam kekacauan ketika banyak orang mendongak untuk melihat apa yang terjadi. Pemandangan yang bertemu mata mereka adalah inkarnasi bayangan hantu raksasa yang sepenuhnya dihancurkan oleh kapak besar. Ini surga. Raja hantu raksasa bahkan tidak bisa melawan. Ini tidak mungkin. Mengejutkan para penonton yang tak terhitung jumlahnya. Kapak itu benar-benar menembus hantu raksasa yang ilusi dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Giant Ghost City. Untungnya, saat itulah perisai cahaya berkilauan muncul, yang tidak lain adalah formasi mantra besar kota. Selanjutnya ledakan pemekakan telinga menyebar, menyebabkan retakan muncul di seluruh pelindung formasi mantra. Perisai dipegang dan kapak menghilang, tetapi kemudian lebih banyak tawa terdengar. Jadi, kamu benar-benar dalam masa kritismu, Raja Hantu Raksasa. Baik, apakah Anda selamat dari malapetaka ini atau tidak ada hubungannya dengan saya? Perpisahan. Tawa gila itu perlahan-lahan menghilang. Semua orang yang menyaksikan adegan ini benar-benar terguncang dan tiba-tiba menyadari itu. Pemberontakan terjadi pada hari ini juga. Pada saat itulah 6 sinar cahaya tiba-tiba melesat ke udara di atas kota. Di dalam berkas cahaya itu ada 6 dari 10 merkuis surgawi yang memerintah Giant Ghost City. Mereka masing-masing menguasai 1 dari 10 tentara yang ditempatkan di kota. Adapun 4 merkuis surgawi yang tersisa, mereka tidak melakukan apapun. Hari ini adalah hari di mana kamu menemui ajalmu, Raja Hantu Raksasa. Mati, Raja Hantu Raksasa. Dari 6 surgawi tidak ada yang dewa, tetapi sebeberapa dari mereka setengah langkah ke alam dewa. Serangan gabungan mereka pada istana kerajaan langsung menyebabkan kota hantu raksasa bergetar. Namun saat itulah auman kemarahan meledak dari salah satu tangan patung itu. Duke Dietclear muncul.
Ekspresinya suram saat ia mengeluarkan teriakan sedingin salju pertengahan musim dingin, diisi dengan kekuatan basis kultivasi dewa. Apa yang menyakitkan? Namun, bahkan ketika Duke Deathclear terbang keluar untuk mencegat 6 keajaiban surgawi, desahan dapat terdengar dari tangan lain patung hantu raksasa itu. "Brother Deathclear," kata suara sedih. "Aku tahu kita sudah berteman selama bertahun-tahun, tetapi sekarang kita adalah musuh." Sosok buram tiba-tiba muncul di sisi lain patung itu. Itu tidak lain adalah salah satu dari 5 adipati Giant Ghost City, Duke Netherworld. "Kamu juga mengkhianati yang mulia raja, Netherworld." Niat membunuh langsung muncul di mata Duke Deathclear saat dia menggeser target. Pada saat inilah ketiga klan besar itu bertindak. 3 sinar cahaya yang mengejutkan naik ke udara, yang kemudian melesat ke arah patung hantu raksasa. Di dalam berkas cahaya itu, ada 3 patriark dewa di 3 klan. Alasan mengapa ketiga patriark tidak bergerak sampai sekarang adalah karena mereka sedang menunggu serangan eksplorasi yang dilakukan oleh 9 raja kata-kata. Sekarang setelah mereka yakin bahwa raja hantu raksasa itu lemah, mereka ingin menyerang. Mereka bertiga melesat di udara dengan kecepatan yang mengejutkan, bergabung dengan 6 Marquis surgawi yang menyerang istana kerajaan. Semua ini hanyalah awal dari kekacauan yang akan datang. Dan 10 Marquis, 6 telah berubah menjadi pengkhianat. Dari 5 adipati, 4 pemberontak. Itu adalah situasi yang tidak sering terjadi di Wildland. Sebenarnya itu adalah perkembangan yang sangat langka. Itu benar-benar terutama mengingat mereka bertempur melawan 3 raja mereka, mencoba membunuh setengah dewa. Rahasiamu keluar, raja hantu raksasa. Teknik yang Anda kembangkan memiliki kesalahan fatal. Dan meskipun kami tidak dapat menghitung tanggal spesifik dari periode kelemahan Anda, sekarang jelas bahwa Anda berada di tengah-tengahnya. Sudah waktunya bagimu untuk mati. Aku sudah lama menunggu hari ini, Raja Hantu Raksasa. Hari ini, kamu akan terbunuh di balik bayang-bayang keraguan. 3 patriark dewa menembak seperti bilah tajam di udara, meninggalkan seberkas cahaya di belakang mereka ketika mereka menabrak patung hantu raksasa. Patung hantu raksasa itu tidak bisa melihat kekuatan pukulan. Retakan menyebar di permukaannya, dan istana kerajaan mulai runtuh. Ketika puing-puing dan debu menyebar, seorang lelaki jangkung dan berotot muncul, mengenakan jubah ungu bersulam naga-naga dan mahkota raja. Dia tampak setengah baya, dan entah bagaimana mengancam tanpa marah. Dia juga memancarkan aura yang benar-benar mengejutkan. Dia tidak lain adalah Raja Hantu Raksasa. "Jadi, kamu akhirnya mengambil tindakan," katanya ketika dia melayang ke udara, melihat sekeliling pada 3 patriark dewa dan 6 marquis surgawi. Dia tidak tampak gugup sama sekali, dan bahkan tersenyum. Terlebih lagi, senyum itu sepertinya mengandung tingkat kepercayaan diri yang mendalam. "Aku tidak yakin siapa di antara kamu yang akan bergabung dengan pemberontakan ini. Jadi aku menunggumu untuk melakukan langkah pertama sebelum memusnahkanmu. Sekarang saatnya telah tiba. Dan sayangnya untuk kalian, saya belum selesai memainkan permainan kecil saya." Dari pernyataan Raja Hantu Raksasa, jelas betapa yakinnya dia. Dan itu menyebabkan wajah 3 dewa patriark berkedip-kedip. Namun, tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Sambil menggertakkan gigi, mereka mulai melakukan gerakan mantra. Wood Dimension, Killing Seal. Mereka berseru serempak. Seketika pusaran besar muncul.
di sisi dengan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua adalah jiwa berjenis kayu, dan ketika mereka turun, mereka mulai meledak, menciptakan sesuatu seperti tanda pematrai besar, menutupi semua kota hantu raksasa, dan mengisinya dengan kekuatan elemen kayu. Segera setelah energi yang mengalir dari Raja Hantu Raksasa menemukan kekuatan tipe kayu itu mencair secepat kepingan salju yang jatuh ke air mendidih. Tertawa keras, Bapak Klan Bai berkata, Anda dapat dikontrol dengan kekuatan tipe kayu, Raja Hantu Raksasa. Dan bahkan lebih lagi, selama periode penurunan Anda, bagaimana kamu akan melawan balik sekarang? Dengan itu, dia menembak ke arah Raja Hantu Raksasa, bergabung dengan para leluhur dari klan Chai dan Chen. Ekspresi wajah Raja Hantu Raksasa tetap setenang sebelumnya. Energi dan basis kultivasinya dengan cepat dimakan oleh dimensi kayu, ke titik di mana dia tidak lagi berada di alam demigod. Dia sekarang alam dewa, dan pada kenyataannya kekuatannya berkurang begitu cepat sehingga akan segera menjadi tahap Nesen Seoul. Namun, dia tampak benar-benar tenang dengan senyum percaya diri yang sama di wajahnya, seolah-olah dia sedang menghadapi tidak lebih dari sekelompok badut. Tentu saja itu hanya membuat para leluhur dan Raja Surga menjadi lebih gugup. Suara gemuruh yang intens memenuhi udara ketika Raja Hantu Raksasa sendirian mengambil 3 dewa dan 6 dewa dekat. Bahkan ketika adegan mengejutkan terjadi di atas, pasukan bersenjata dari 3 klan, serta tentara dari 6 pasukan Marquis Surgawi, semuanya mulai mengalir ke kota. Kepala klan Bai memimpin para tetua klan dengan tuduhan pembunuhan terhadap Parit, bergabung dengan banyak tetua klan Chai. Langit berubah, Baiho. Kamu tidak akan luput dari kesusahan. Hati kepala klan itu penuh dengan antisipasi. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Dan pada kenyataannya, tidak peduli tentang Raja Hantu Raksasa, tujuannya adalah menguliti Baiho hidup-hidup. Saat kekacauan menyebar ke bawah, para leluhur 3 klan serta 6 marquis surgawi terlibat dalam pertempuran sengit dengan Raja Hantu Raksasa. Tanpa diduga, pertarungan sepertinya sudah hampir berakhir. Satu ledakan demi ledakan terdengar, dan darah menyembur keluar dari mulut Raja Hantu Raksasa. Basis kultivasinya sudah turun ke level Nation Seoul. Namun, senyum percaya diri yang sama dapat terlihat di wajahnya. Bahkan, itu seperti mengandung sedikit ejekan, seolah-olah dia mencibir fakta bahwa belum ada yang melihat kebenaran. Namun, juga jelas bahwa kebenaran akan segera terungkap. Pada titik itulah, tiba-tiba tubuh Raja Hantu Raksasa berkedip, seolah-olah itu bukan jasmani. Tangannya menjadi buram, dan kemudian Patriark Bai Klan tiba-tiba berteriak, ada yang salah. Dia seorang klon. Sialan. Dia seorang klon. Ini bukan diri sejati Raja Hantu Raksasa. Dia klon yang bisa dibuang. Dua patriark lainnya mulai bergetar ketika ekspresi tidak percaya sepenuhnya menyebar di wajah mereka. Mustahil. Karena cara unik surgawi akan bekerja di antara para ahli dewa, mereka tidak dapat membuat klon yang lebih kuat daripada Nation Seoul. Klon demigod Rem tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia punya cloning seperti ini? Dan selanjutnya, bagaimana mungkin kita tidak pernah menyadarinya selama bertahun-tahun? 3 patriark dewa itu bukan satu-satunya yang terkejut. Duke Daeklir dan Duke Netherworld juga sangat terguncang, dan keduanya memiliki ekspresi sangat tidak percaya di wajah mereka. Patriark Bai Klan menggertakkan giginya dan pahit saat dia melihat Raja Hantu Raksasa. Akhirnya, dia mengerti mengapa dia begitu tenang selama ini.
Dan sekarang dia menyadari bahwa semuanya persis seperti yang digambarkan Raja Hantu Raksasa permainan. Jadi, ini adalah senjata rahasiamu. Itulah sebabnya Anda begitu percaya diri. Itu adalah permainan yang diatur dengan hati-hati oleh Raja Hantu Raksasa dan yakin dia tidak akan kalah. Menggali informasi, provokasi, kompromi, penempatan, berpura-pura lemah, tidak ada yang nyata. Semuanya itu merupakan pertandingan besar. Saat semua orang terkejut, Raja Hantu Raksasa tertawa. Pada titik ini tubuhnya hampir sepenuhnya memudar, namun tawanya masih mengandung jenis kekuatan tertinggi dan tertinggi yang bergema di langit dan bumi. Sekarang kamu mengerti, namun sudah terlambat. Ini semua tidak lebih dari permainan bagiku. Jadi bagaimana jika Anda tahu tentang periode penurunan saya? Dan bagaimana jika Anda tahu tentang kelemahan saya terhadap kekuatan tipe kayu? Masa pembusukanku tidak hanya dimulai sekarang, faktanya hampir berakhir. Dalam 3 bulan saya akan pulih sepenuhnya, dan itu adalah ketika saya akan kembali dan kita semua bisa bernostalgia tentang masa lalu. Raja Hantu Raksasa menggelengkan kepalanya saat dia melihat sekeliling dengan menghina. Ekspresi jijik itu seperti telapak tangan besar yang menampar semua pemberontak langsung di wajahnya. Kamu hanya punya 3 bulan. Mari kita lihat apakah Anda dapat menemukan diri saya yang sebenarnya selama waktu itu. Itu adalah fase 2 dari game kecilku. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak saat perlahan-lahan menghilang dari keberadaan. 3 patriark dewa dan 6 mukjizat surgawi semuanya mengalami kesulitan bernafas dengan mantap dan tidak bisa menjauhkan teror dari mata mereka. Pada titik ini mereka tidak punya pilihan untuk percaya apa yang baru saja dikatakan Raja Hantu Raksasa kepada mereka. Dan mereka tahu bahwa mereka hanya memiliki 3 bulan. Jika mereka tidak memenuhi diri sejati Raja Hantu Raksasa dalam waktu 3 bulan, maka mereka dan klan mereka akan dimusnahkan. Mereka bisa melarikan diri tentu saja. Widland adalah tempat yang besar, tetapi dengan Raja Hantu Raksasa di puncaknya, mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri darinya. Tentu temukan dia, teriak patriark Baiklan. Jangan sia-sia. Tuang semua sumber daya ke dalam pencaharian. Kita harus menemukan di mana diri sejati Raja Hantu Raksasa itu. Dia masih dalam masa pemulihan, jadi jika kita menemukannya, kita akan hidup. Jika kita tidak menemukannya, kita semua mati. Dia bilang 3 bulan, tetapi kita tidak bisa percaya padanya. 1 bulan ketika harus menemukannya dalam sebulan. Entah bagaimana dia berhasil melakukan hal yang tak terduga dan membuat cloning. Untuk mengendalikan klon itu, dirinya yang sebenarnya harus berada sesuatu tempat di dekatnya. Aku akan mengatakan ada kemungkinan 80 hingga 90% bahwa dia benar-benar di Giant Ghost City. Hati Bapak Klan Bai sudah dipenuhi dengan keputusasaan. Mereka telah dipukuli. Mereka telah bersiap selama bertahun-tahun dan membangun kekuatan. Namun, telah sepenuhnya dialihkan. Itu hampir lucu. Bagaimana mungkin ada antara mereka yang pernah membayangkan bahwa Raja Hantu Raksasa entah bagaimana dapat membuat tiruan dewa yang sebenarnya mustahil. Bagaimanapun dia bisa memiliki klon seperti itu. Mata merah patriark Chen Clan meneriakkan perintah yang sama dan bahkan mulai terbang berkeliling untuk mencari secara pribadi. Patriark Klan Chai serta 6 marquis surgawi semuanya gemetar ketakutan.
tetapi juga mulai melakukan pencarian. Mereka tidak menahan apa-apa. Mereka mencari kemana-mana di Giant Ghost City untuk mencoba menemukan jati diri Raja Hantu Raksasa. Duke Netherworld tidak berminat untuk bertarung lagi dengan Duke Deathclear dan mundur dari pertarungan. Adapun Duke Deathclear, dia juga tidak cenderung untuk terus bertarung dengan hanya melayang di sana, tertawa di bagian atas paru-parunya. Tidak ada yang peduli untuk bertanya di mana jati diri Raja Hantu Raksasa. Semua orang tahu bahwa tidak mungkin Raja Hantu Raksasa akan mempercayai informasi yang penting bagi siapapun. Waktu akan lebih baik dihabiskan untuk mencari daripada mengajukan pertanyaan yang tak berguna. Dan mereka benar, Dude Deathclear bahkan tidak menyadari bahwa orang yang telah lama berhubungan dengannya hanyalah klon. Ketika 3 klan besar dan pasukan dari 6 marquis surgawi mulai mencari Giant Ghost City, Bai Xiaochun sedang duduk di selnya di sel blok D, di tempat lembaga permasyarakatan iblis, memandang berkeliling dengan bosan pada saat salah satu narapidana lainnya pria tua itu dengan tanda lahir. Sambil mendesah dia berkata, "Hai Pak Tua, aku sudah berada di sini untuk sementara waktu sekarang, dan aku sudah berbicara denganmu banyak. Apakah Anda akan mengatakan sesuatu kembali?" Awalnya dia merasa seperti dia dan orang tua ini bisa bersimpati satu sama lain sebagai sesama penderita. Namun, pria itu bahkan belum pernah menatapnya, apalagi mengatakan apapun. Akhirnya Bai Xiaochun telah memutuskan untuk mengabaikannya. Namun hari ini telah benar-benar membuka matanya dan lebih jauh ekspresinya telah berkedip beberapa kali. Penasaran, Bai Xiaochun mengajukan beberapa pertanyaan lagi, hanya untuk diabaikan. "Apakah kamu tidak tahu siapa aku, orang tua?" teriak Bai Xiaochun. "Dengarkan, aku adalah inkuisitor gelap nomor 1 di penjara setan. Ini tidak akan ada gunanya bagimu untuk membuat kesal." Namun pria tua itu hanya duduk di sana mengerutkan kening dan mengabaikan Bai Xiaochun. Menatap penghinaan, Bai Xiaochun mendengus dingin dan baru saja akan mengatakan sesuatu yang lain ketika pintu masuk ke blok sel terbuka dan Kapten Pasukan 9 bergegas masuk, diikuti oleh beberapa penjaga yang sangat dekat dengan Bai Xiaochun. Ekspresi khawatir dapat terlihat di wajah mereka ketika mereka bergegas. "Sesuatu yang besar sedang terjadi, Bai Ho," kata kapten dengan mendesak. "Kamu harus ikut dengan kami segera. 3 klan besar memberontak, dan mereka sedang bergabung dengan 6 marquis surgawi. Semua Giant Ghost City berada dalam kekacauan. Baik klan tidak akan membiarkanmu lolos. Anda harus keluar dari sini, dan itulah yang akan kami bantu." Dengan itu sang kapten meraih lengannya untuk menyeretnya pergi. Meskipun Bai Xiaochun telah lama memperhitungkan bahwa 3 klan besar akan segera bergerak, dia masih terkejut bahwa itu terjadi begitu tiba-tiba. Tapi kemudian kapten menjelaskan bagaimana basis kultivasi Raja Hantu Raksasa telah jatuh karena periode pembusukannya. Kecuali Raja Hantu Raksasa yang semua orang lihat sebenarnya adalah tiruan, dan 3 klan besar sekarang mencari jati diri yang sebenarnya. Semua informasi ini sangat mengejutkan Bai Xiaochun. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Raja Hantu Raksasa tidak hanya memusnahkan 3 klan besar. Bukannya dia tidak mau, itu karena dia dalam masa pembusukan dan tidak bisa. Masa pembusukan itu juga mengalami 3 klan besar mereka cukup percaya diri untuk menghancurkan pemberontakan mereka. Namun demikian,
pada akhirnya mereka jatuh ke dalam permainan raja hantu raksasa. Sialan kau raja hantu raksasa. Jika Anda ingin bermain game, oke. Tapi mengapa Anda harus menyeret saya ke dalamnya? Tertekan namun sama sekali tidak berdaya tentang situasi, Bai Xiaojun tahu bahwa ia berada dalam situasi berbahaya. Bai Klan yang marah tidak akan membiarkannya pergi, dan karena itu dia perlu melarikan diri secepat mungkin. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, dia dengan penuh syukur menggenggam kapten di bawahnya. Saudara, katanya berbicara kepada kapten dan penjaga. Terima kasih atas kebaikan besar yang telah Anda tunjukkan. Saya tidak akan pernah melupakannya. Sekarang bukan waktunya untuk berbicara untuk harus keluar dari sini. Namun bahkan ketika dia akan pergi, tiba-tiba dia mendengar suara kura-kura kecil ini. Hei, Bang kecil, untuk apa kau ingin pergi? Kami memiliki peluang untuk menghasilkan uang di sini, bukan? Nah, itulah akhir dari cerita hari ini. Semoga teman-teman menyukainya. Wassalam.